Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat pada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat serta salam kami curahkan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat. Para mustami'in sekalian, saya di sini Kang Ahmad Nasir bin Kiai Hasan Mustafa bin Kiai Abdul Ghani bin Kiai Ali Wananta. Cuma sekarang berdomisili di Buntet Pesantren Kula. Para mustami'in sekalian, saya ceramah di di YouTube, di HP YouTube. Ini yang akan menyampaikan dengan judul sujud. Nah, sujud itu orang taunya, banyak yang taunya sujud itu dalam sholat 5 waktu saja, dan prakteknya pun ya itu. Tapi apa sebenarnya, makanya saya perlu saya sampaikan di sini karena macam-macamnya sujud itu sangat banyak sekali. Sangat banyak. Makanya akan saya terangkan. Pertama, untuk orang yang normal anggota badannya dulu ya. Untuk sujud saya Ya cara prakteknya itu sujud itu jadi kepala itu nempel di sajadah gitu terus kalau hidungnya nggak pesek ya sama hidungnya satu, ada 7 sih. Terus telapak tangan 2 nempel gini, terus lutut 2 nempel di lantai, terus kaki itu jadi ini nempel, jadi gantung nempel. Ya kalau jempolnya saja ya nggak apa-apa, tapi kalau bisa ya 2-3 itu nempel di situ. Itu prakteknya sujud. Terus kalau dalam sholat itu seberapa sih lamanya? Ya lamanya yaitu kira-kira bisa membaca subhanallah. Nah, kan yang biasa kita ucapkan setiap sujud itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali kan. Nah, tapi kalau di Masjid Agung tahu berapa kali lama? Sebenarnya bukan beberapa kali, tapi walaupun 3 kali tapi mengucapkannya dengan tartil sekali. Jadi mengucapkannya begini, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, itu sujud. Itu bacanya itu. Ya kalau yang cepat asal subhanallah ya sudah sah. Tapi kan itu saya menginginkan, ya kita semua menginginkan tambahan pahala. Subhana rabbil a'la wa bihamdi sekali ya boleh sah. Tapi kalau 3 kali ya pahalanya beda lah. Nah, itu sujud. Terus ya, nah barangkali terlewat tuh saya mumpung ingat, sujud itu ya pahalanya hebat, luar biasa. Sujud di luar sholat juga ada, nanti saya terangkan. Tapi ada sujud yang haram juga ada nih, perlu saya sampaikan dulu nih, karena orang banyak yang tidak ngerti ada sujud yang haram tuh. Ini tidak main-main nih, tidak bisa untuk bercanda, bergurau. Itu tidak boleh. Sujud yang diharamkan tuh ada. Yaitu sujud pada orang yang kadang-kadang itu meminta maaf pada orang yang dia yang pernah didolimi, lalu saking pengen minta maafnya sampai sujud. Itu orang sholat di kakinya, itu haram, tidak boleh.
Kalau minta maaf itu bagus, tapi praktek sujudnya itu tidak boleh. Ada yang jawab itu kan di film-film. Makanya saya sampaikan itu di film-film sangat banyak. Ini saya langsung sampaikan begini untuk para apa namanya itu yang mengatur filmnya tuh, apa namanya, sutradara itu, ya jangan ngatur begitu, minta maaf saja. Jangan sujud di telapak kaki, itu haram. Sujud kepada selain Allah itu haram. Jadi jangan, tidak usah untuk kita kan sedang lawakan, kita sedang drama, jadi itu hanya sekedar bohong. Jangan, walaupun ini bercanda, bergurau, lawakan, drama, itu tetap tidak diperbolehkan yang namanya sujud itu di orang, karena diharamkan. Itu jadi jangan sembarangan asal sujud. Jadi sujud itu ada yang haram, yang selain pada manusia sujud, itu ya selain manusia juga ya tidak boleh, itu sujud yang diharamkan. Dah. Tuh. Jadi ya seperti orang bercanda, ada selain sujud yang bercanda juga tidak boleh tuh, ada talak menalak itu tidak boleh main-main, tidak boleh untuk bercanda, itu tidak boleh. Jadi jangan. Nah itu kedua, itu sujud yang diharamkan. Yang lainnya sih bagus semua dan hebat semua dan pahalanya besar, pahalanya hebat semua. Di antaranya ada lagi yang banyak yang belum ngerti. Orang yang biasa membaca Al-Quran, orang yang biasa menderas Al-Quran, itu ada sujud tilawah. Itu di samping ayatnya tuh ada tandanya sujud, sin terus jim dal itu ada sujud tandanya. Nah kalau nyampe ayat itu disunahkan sujud. Nah sujudnya di ayat yang ada sujudnya itu ada berapa? Dalam satu Quran itu ada 15. Tapi saya melihat prakteknya, ada orang kumpulan baca Quran satu juz itu orang 30 semuanya. Lalu kok tidak ada yang sujud? Tapi saya sujud lah. Ada memang sujud. Di ayat ini bacanya ini, di ayat ini bacanya ini, di ayat ini bacanya ini. Nah, itu boleh diganti dengan bacaan biasa juga boleh. Namanya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar, boleh. Ini praktek itu. Memang di situ di samping Al-Qur'annya ada ayat ini sujud bacanya begini, ada 15. Tapi yang prakteknya masih belum ada. Jarang sekali. Itu orang 30 cuma saya sendiri yang sujud. Yang lainnya ya atau tidak ngerti atau males lah, pokoknya ada yang prakteknya itu. Nah, itu yang sujud tilawah. Bahkan di Masjid Istiqlal, saya tahu sendiri dulu 20 tahun yang lalu pernah saya menginap di Masjid Istiqlal. Kebetulan malam Jumat itu panitianya mengumumkan bahwa kalau sholat subuh Jumat, pagi Jumat, sholat subuhnya itu yang imaminya pakai surat As-Sajdah. Nah di situ ada ayat yang sampai ke situ lalu sujud. Nah itu diumumkan, para panitianya dikasih tahu. Tapi ada saja yang tidak ngerti waktunya sujud ruku. Jadi sampai nyampe ayat itu lalu sujud dulu langsung. Sujud. Lalu bangun lagi teruskan. Nah itu terjadi, ya bukan terjadi, dilazimkan pada Masjid Istiqlal tuh. Saya tahu sendiri. Nah, menginap di sana pernah 20 tahun yang lalu. Nah, gitu. Jadi panitianya mengumumkan. Ya, terus sujud. Kan itu sujud itu bahasa Al-Qur'an. Tahu bahasa Jawanya apa, bahasa Indonesia apa, menamakannya sujud saja. Makanya di Nabi Adam jadi itu Allah menyuruh para malaikat sujud. Tapi prakteknya tidak sama dengan
sujudnya orang sholat. Kata-katanya sekalimatnya sujud, tapi praktiknya tidak sama dengan sujudnya orang sholat. Jadi kalau mungkin kalau dengan di bahasa Indonesia itu ya hormat gitulah. Hormat kan ada kan cukup membungkukkan gini, ada yang cukup gini, apa gitu. Jadi pokoknya praktiknya tidak sama dengan. Nah nanti kalau saya masih ada kesempatan waktunya untuk menyampaikan tentang sujud. Ini ada fadilah keutamaan yang hebat luar biasanya ada. Sujud syukur ada. Sujud syukur itu kalau kita mendapatkan apa yang ya kesenangan yang luar biasa lah gitulah. Caranya ya duduk dulu kayak kita mau tahiyat awal tuh, duduk dulu lalu niat sujud syukur. Kalau tidak bisa bahasa Arab ya bahasanya sendiri juga boleh. Niat saya mau sujud syukur, wah itu sujud, bacanya ya bermacam-macam, ada yang panjang ada yang pendek. Kalau yang gampang yang apa saja boleh, diantaranya ya subhana rabbil a'la wa bihamdi boleh, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah boleh, subhanallah juga boleh, bahkan Allah juga boleh. Sujud syukur namanya. Terus bangun lalu ini assalamualaikum. Prakteknya begitu. Ini prakteknya sujud syukur saja masih banyak yang keliru, banyak yang benar. Sujud syukur. Jadi sujud itu ya banyak sekali. Banyak praktek-prakteknya yang antara sujud syukur, bahkan itu tadi saya terangkan ada yang sujud yang haram. Nah, kesimpulan atau si kehebatan, keutamaan, hikmahnya, fadilahnya orang yang memperbanyak sujud. Artinya memperbanyak sujud itu ya di luar sholat pun ya itu ada sujud lalu dipraktekkan, diamalkan. Dan ada akan saya sampaikan sebagian ulama membolehkan di dalam sujud, tapi ini saya sampaikannya sujud umpamanya di sujud sholat. Nah, sujud sholatnya sujud yang terakhir itu boleh ditambah dengan doa sendiri. Yang penting pakai bahasa Arab doanya. Jadi sesudah umpamanya ya mau terakhir ya sholat sunnah apa saja, pokoknya selain sholat wajib saya menganjurkannya di sholat sunnah sujud terakhir ditambahin doa sendiri. Contoh umpama yang gampang saja, umpamanya sudah subhana rabbil a'la bihamdi 3 kali lalu Allahumma rzuqna rizqan halalan wasi'an thayyiban, itu boleh. Nah, selanjutnya akan saya sampaikan keutamaan fadilah, kehebatannya orang yang memperbanyak sujud. Ya kalau kita pengen memperbanyak sujud dari apa ya? Kalau dari sholat 5 waktu saja sih ya itu sih bukan memperbanyak namanya. Ya, hanya pas-pasan saja, bukan berarti memperbanyak. Kalau memperbanyak ya dicari apa? Ya sujud syukur, sujud tilawah, sujud yang ada di dalam Al-Qur'an, sujud apa gitu. Itu tambah-tambah. Nah, terus apa lagi sih ya? Kayak kita itu termasuk orang yang memperbanyak sujud itu. Ya sholat sunnah lah. Sholat sunnah yang bisa saja, apa yang sempat yang bisa. Emang sholat sunnah ya ada yang hebat, yang luar biasa. Bahkan saya menjuluki itu rajanya sholat sunnah ya tahajud. Tapi ya kalau sholat tahajud itu berarti yang lain-lainnya yang gampang-gampang saja praktekkan. Lalu nanti kalau sujud terakhir itu ditambah doa itu. Nah, terakhir saya akan menyampaikan bahwa orang yang memperbanyak sujud itu akan diberi kehebatan bukan di akhiratnya saja. Di akhiratnya sudah tentu surga. Tapi di dunianya pun ada. Di antaranya yaitu merendah, bisa menurunkan hati yang takabur. Karena kepala yang sangat dimuliakan nempel di tanah sama dengan kaki. Jadi lama-kelamaan hati kita itu akan bisa karena semua orang itu mempunyai ada sedikit banyaknya ya, walaupun siapa saja itu ada walaupun sedikit ya.
rasa kesombongan, rasa ketakaburan itu ada. Nah, kalau kita memperbanyak sujud, itu dengan sendirinya yaitu berkurang rasa sombongnya, rasa ketakaburannya, rasa angkuhnya akan makin berkurang, bahkan blas, tidak ada rasa ketakaburan, tidak ada rasa kesombongan, tidak ada rasa keangkuhan. Itulah hebatnya, fadilah, keutamaannya sujud itu diantaranya itu bisa menurunkan dengan sendirinya itu. Ya kalau minta doa ya boleh, saya mohon bisa lenyapkan rasa ketakaburan. Tidak pun ya dengan sendirinya lenyap sendiri kalau kelamaan. Itulah diantaranya kehebatan, keutamaan, hikmah, fadilah antara sujud itu diantaranya bisa menurunkan bahkan sampai melenyapkan rasa ketakaburan, rasa kesombongan, rasa keangkuhan. Itulah diantara. Makanya orang para ulama, para kiai, para wali itu dia tawadu, dia rendah hati, dia tidak sombong. Bahkan ada orang kaya yang tidak sombong. Kok orang kaya tidak sombong? Apa sih? Biasanya kan orang kaya kan sombong. Itulah karena orang kayanya itu yang memperbanyak sujud. Bukan asal kaya, bukan memperbanyak cuma sekedar memperbanyak sedekah. Memang biasanya orang kaya yang memperbanyak sedekah. Tapi ini kalau ada orang kaya yang tidak sombong, tidak angkuh, tidak takabur, itu karena dia punya amalan selain sedekah, yaitu memperbanyak sujud. Sekali lagi, fadilah, keutamaan, kehebatan, hikmahnya sujud diantaranya yaitu ya bukan diantaranya, memang jelas sekali dan terbukti sekali. Ini perlu saya sampaikan di sini karena sujud itulah diantaranya fadilah, keutamaannya sujud itu bisa menghabiskan, bisa mengikis, bisa membasmi, bisa melenyapkan rasa ketakaburan, rasa kesombongan, rasa keangkuhan. Itulah diantaranya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, baik. Depan itu, baik. Depan ini, baik. Wis, depan ini.